Sekarang tablet Android yang paling kencang ataupun iPad yang speknya paling kencang kayaknya nggak bakal bisa deh nandingin tablet gaming dari Asus satu ini. Asus ROG Flow Z13 versi terbaru yang bakal kita review dalam video kali ini. Sebenarnya konsep awal dari Asus ROG Flow Z13 ini tuh laptop 2-in-1 sebenarnya. Laptop dan juga tablet. Jadi ibaratnya satu perangkat bisa dipakai buat dua mode device. Tablet bisa, laptop juga bisa. Cuman ya gimmick yang diangkat sama Asus Indonesia menurut gue lebih menarik. Karena dia mengangkat tablet gaming. Tablet emang pasarnya ya udah banyak lah ya, dan dikuasain sama brand-brand yang itu-itu aja sebenarnya. Samsung, Apple, Huawei, dan Asus sendiri yang memang udah quote-unquote menguasai pasar laptop di Indonesia, mulai masuk nih ke pasar tablet pakai gimmick tablet gaming. Siapa yang nggak tertarik gimmick tablet gaming yang paling powerful saat ini? Karena ya tablet sekarang nggak bakal bisa sih menurut gue ya nandingin performance dari Asus ROG Flow Z13 ini. Kapan lagi ada tablet yang pakai prosesor Intel Core 13 Gen, H series, dan pakai GPU dari Nvidia RTX 40 series. Kayaknya nggak ada lagi deh. Dan main game AAA, bikin konten apapun, ngerender video yang berat sekalipun, semuanya bisa dijalanin di laptop satu ini. Oke, kita ngomongin soal desainnya deh. Asus ROG emang konsisten lah ya, ngebikin desain gaming yang emang beda daripada device lain dari merek lainnya gitu ya. Entah itu laptop, terus sekarang tablet nih, dan juga smartphone, ROG series tuh emang beda sendiri gitu desainnya. Nggak RGB ya nggak gaming, ya ini Asus ROG Flow Z13. Meskipun sebenarnya bentuknya nih ringkas, tapi tetap aksen-aksen RGB dimasukin oleh Asus ke laptop ini, ke tablet ini. Mulai dari keyboardnya yang bisa dilepas pasang. Jadi bakal muncul RGB-nya kalau keyboardnya dipasangin ke tablet. Terus di bagian belakangnya juga komponennya bakal diliatin sedikit dengan adanya lampu-lampu ala-ala RGB yang sebenarnya bisa di-set di Armoury Crate. Tapi kalau ngomongin soal tablet, sebenarnya ukuran atau dimensi dari Asus ROG Flow Z13 ini nggak ergonomis sih sebenarnya. Agak berat buat seukuran tablet dan memang agak gede juga dibandingin sama kayak Samsung Galaxy Tab versi terbaru ataupun iPad yang generasi terbaru. Cuman buat sebuah laptop 2-in-1, bolehlah laptop ini bisa dibilang sebagai laptop yang ringkas. Dan agak mengejutkannya ya memang ini adalah laptop gaming, tablet gaming. Cukup tipis buat sebuah perangkat gaming dengan spesifikasi yang high-end. Kalau ngelihat dari tampilan depannya, bezelnya pun cukup tipis sebenarnya, kiri dan kanannya. Kalau kita copot deh di keyboardnya, kalau kita copot di bagian keyboardnya, jadi ya kiri dan kanannya lumayan tipis. Dan untuk bagian atasnya emang agak tebal, tapi bisa dimaklumi karena ya Asus harus memikirkan banyak komponen yang dimasukkan ke dalam dimensi yang seringkas ini gitu ya. Akhirnya bezel di layar pun jadi korbannya, ya agak tebal lah ya bisa dibilang. Tapi ya tetap ada beberapa aksen yang menurut gue cukup bikin tablet gaming ini menarik. Salah satunya ada logo ROG Flow, dan di bagian atasnya tetap disertakan webcam dengan kualitas yang lumayan oke. Nah, di bagian bawahnya kita ngomongin soal port lah ya. Oke, kalau soal port adalah kekurangan dari Asus ROG Flow Z13. Total cuma ada 2 port aja, 3 port tepatnya. Satu adalah USB Type-C, karena dia udah pakai Intel 13 Gen, berarti support Thunderbolt. Jadi bisa buat ngecas, bisa buat external display sampai resolusi tertinggi. Terus juga ada USB Type A, ada jack audio juga. Tapi yang menarik di sini ada satu slot buat ngehubungin laptop ini ke Asus ROG XG Mobile. Buat kalian yang nggak tahu, jadi XG Mobile ini adalah
aksesoris tambahan yang disediain Asus berupa GPU eksternal yang bisa dipasangin ke beberapa tipe perangkat dari ROG series. Kayak ROG Flow Z13, terus juga nanti nih konsol ROG Ally, itu juga bisa disambungin sama ROG XG Mobile. Nah, kalau digabungin sama ROG XG Mobile, pilihan portnya bakal jauh lebih banyak. Tapi ya emang harganya mahal banget, 30 jutaan kalau nggak salah. Kalau untuk solusinya sih ya, untuk mengatasi port yang sangat sedikit ini ada dua sebenarnya. Kalau kalian nggak mau beli ROG XG Mobile, yang pertama ya beli aksesoris tambahan kayak mouse, speaker dan lain sebagainya secara wireless, karena ya bisa dihubungin via Bluetooth. Ataupun yang kedua beli dongle resmi dari Asus, pasangin ke USB Type-C atau USB Type-A, selesai. Jadi ya lebih murah, lebih efisien juga. Nah, kalau buat ngehubungin keyboard dengan tabletnya, kalian bisa sambungin aja ke pogo pin yang ada di bagian bawah. Jadi tinggal snap, udah gitu aja, lipat sedikit, terus kickstand-nya dibuka biar laptop ini berdiri tegak, biar bisa dipakai main game juga gitu ya. Ya ini, laptop 2-in-1 dari Asus yang speknya udah nggak ngotak sih menurut gua. Nggak kayak laptop mainstream Asus, jadi laptop ROG ini memang kebanyakan masih pakai panel IPS LCD. Tapi Asus kasih solusi biar panel IPS LCD-nya sama baiknya lah minimal untuk menyamai kualitas dari panel OLED. Nah, Asus tuh ngasih fitur atau teknologi namanya ROG Nebula Display. Jadi Nebula Display ini tuh inovasi yang mastiin gamers bisa dapetin pengalaman visual yang imersif. Baik itu warna, refresh rate, detail saat kita main game AAA khususnya itu bakal maksimal banget. Terutama buat kreator konten, cakupan warnanya pun bakal mirip dengan dunia aslinya seharusnya ya. Karena ya soal warna dan detail, konten kreator maupun gamers hardcore itu sangat penting banget. Dan kualitasnya ya emang harus di atas rata-rata. Nah, ROG Flow Z13 sendiri layarnya itu 13,4 inci, tablet 13,4 inci ya. Jadi ya secara dimensi emang agak gede. Dengan aspek rasio 16:10, jadi aspek rasio 16:10 menurut gua rasio yang pas dibandingin sama 16:9 yang agak agak mengecil gitu di bagian atasnya. Ini tuh cukup lebar dan agak panjang juga, jadi secara visual lebih enak buat dipandang. Resolusinya QHD+, dan refresh rate-nya 165 Hz. Ya, ini kualitas yang bagus banget. Main game pun bakal smooth, apalagi gamenya ngedukung frame rate yang tinggi. Jadi refresh rate-nya benar-benar dimaksimalin oleh sistem biar gamenya lebih lancar saat kita mainin. Dan ada sejumlah fitur lainnya dari layar Asus ROG Flow Z13 ini, selain memang kualitasnya yang bagus, gara-gara ya Nebula Display. Salah satunya adalah masukan dari stylus. Nah, makanya gue bilang, ini nggak cuma cocok buat gamers hardcore aja, tapi juga buat kreator konten. Buat tukang gambar lah ya, bisa dibilang. Karena Asus menyediakan pen, Asus Pen 2.0 buat ROG Flow Z13. Dan pen ini bisa langsung terintegrasi sama laptop Asus ROG Flow Z13. Jadi ya kalau baterainya full, baterainya penuh, karena bisa dicas pakai USB Type-C juga, kita bisa langsung gambar-gambar dengan presisi tekanan sama akurasinya tuh yang lumayan bagus juga. Ini mirip kayak pulpen gambar sih, kayak pensil gambar. Jadi lebih enak buat dipakai gambar. Ini udah langsung dalam paket pembeliannya. Fitur lainnya ada Adaptive Sync, karena ya GPU-nya udah Nvidia. Ada MUX Switch, jadi ya bisa mengatur performa grafis dari Armoury Crest secara langsung. Dan juga layarnya udah ngedukung Dolby Vision HDR, jadi nonton video ataupun film berkualitas tinggi udah bukan problem lagi di laptop ini. Kalau ngomongin performa, tablet Android paling kencang sekalipun saat ini nggak bakal bisa deh nandingin performa dari Asus ROG Flow Z13 ini. Pertama karena ya dia udah pakai Intel Core i9 H series 13 Gen, dan H series sendiri emang di bawah satu level dari HX series, which is itu adalah seri prosesor Intel yang paling kencang.
dan Edge series di bawah satu level. Dan tablet ini juga udah pakai RAM 16GB LPDDR5, dual channel pula, dan penyimpanan 1 TB jenisnya SSD PCIe Gen 4 NVMe. Dan untuk kartu grafisnya sebenarnya Asus ROG Flow Z13 ini ada 2 jenis. Ada yang pakai RTX 4050 dan RTX 4060. Sementara ROG Flow Z13 yang gua review sekarang itu pakai RTX 4050. Ada banyak fitur yang dibawa karena ya prosesor GPU-nya dari Nvidia, kayak Advanced Optimus dari Nvidia, terus ada G-Sync juga. Jadi ya seenggaknya semua game AAA bisa dimainin tanpa nge-lag, walaupun di set di grafis yang rata kanan. Ngomongin soal Intel Core 13 Gen, khususnya untuk i9 Edge series ini, jadi prosesor itu punya CPU 14 core hybrid yang terbagi jadi 2 cluster. 6 core buat performance dan 8 core buat efisiensinya. Kombinasi CPU ini tuh bikin perangkatnya bekerja lebih efisien sebenarnya. Jadi kalau misalnya game ataupun tugas berat yang dijalani sama pengguna, itu bakal dimaksimalin tuh kinerjanya sama laptop ini. Kecuali kalau sekedar ngedengerin musik, nonton YouTube, ngetik gitu ya, ya barulah efisiensi core-nya yang berjalan, sehingga ya daya baterainya bakal lebih awet juga. Dan feel mengetik pun, feel neken dari keyboardnya pun menurut gua kurang ROG banget gitu. Karena gue udah nyoba beberapa seri ROG dari Asus, keyboardnya enak-enak buat ngegame, buat ngetik, tapi enggak buat ROG Flow Z13 ini. Buat main game kurang pas, buat bekerja, buat ngetik juga kebanyakan typo, karena jarak antara keycaps-nya menurut gua agak kejauhan sebenarnya. Terus juga kurangnya ada efek cetak-cetaknya tuh kayak ada kurangnya gitu ya. Karena ini terlalu silent menurut gua. Terus yang lebih enak justru adalah touchpad-nya karena areanya pas dan lebih halus juga, terus nggak licin. Tapi secara overall emang secara penggunaan ya ada kurang lebihnya lah ya. Tapi buat konsep tablet gaming kayaknya kurang deh. Karena rata-rata game AAA khususnya PC itu ya butuh masukan dari keyboard dan juga mouse. Kecuali kita install BlueStack di sini atau emulator Android yang premium, terus main game Android di tablet ini baru maksimal banget. Jujur, main game AAA Android pakai Android emulator di laptop ini itu lancar jaya, nggak ada kendala sama sekali. Dari pengujian yang gua lakukan, kalau misalnya main game PC ya tanpa nyolok chargeran, itu cuman sanggup nyala 1 jam aja. Jadi dari 100% sampai ke 6% itu cuman 1 jam gaming play aja. Jadi waktu ngegamenya itu cuma sejam aja tanpa nyolok baterai. Tanpa nyolok casan maksudnya. Dan buat ngecasnya sendiri kurang dari 2 jam, tepatnya dari 15% sampai 100% dalam kondisi laptop standby. Nggak gua pakai sama sekali, tapi terhubung ke koneksi WiFi. Jadi ada 3 kekurangan yang gue rasakan ketika gue pakai laptop ini. Tapi secara overall kesimpulannya, oke, ini adalah laptop yang menurut gue bisa membuat suatu segmen pasar sendiri di industri gaming. Karena laptop gaming memang udah padat meskipun Asus yang mendominasi ya bisa dibilang dibandingin sama merek-merek lainnya. Tapi buat di segmen laptop 2-in-1 khususnya tablet gaming, menurut gue ini adalah sesuatu yang menarik. Karena gimmick gaming ini memang cukup bisa didebatin sebenarnya. Gaming ya berarti butuh spesifikasi yang ngebut. Tapi nggak cuma spek aja yang kita butuhin. Banyak fitur-fitur lain yang wajib ada buat menunjang permainan kita gitu ya. Contoh Asus sudah ngasih Armoury Crate, ada di sini. Terus juga desainnya yang udah gaming banget, RGB coy. Nggak RGB, nggak gaming, ini juga udah ada. Dan fitur Armoury Crate-nya sendiri di laptop Asus ROG Flow Z13 ini lengkap, mirip kayak Armoury Crate di laptop gaming ROG lainnya. Jadi kalian bisa mengatur performance secara bebas
ada beberapa mode, ada Windows, Silent, Performance, dan Turbo. Bahkan sampai manual sekalipun kalian bisa set di laptop ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, Armoury Crate ini nggak cuman bisa ngatur performance laptop secara keseluruhan, kalian juga bisa ngatur MUX switch-nya di GPU mode, terus juga bisa ngatur konfigurasi CPU P-core-nya dan E-core-nya kayak gimana. Jadi ya lengkap banget hal-hal yang bisa kalian lakukan di Armoury Crate ROG Flow Z13 tablet gaming ini. Kesimpulannya gimana? Laptop ini ya emang tablet ini ya tepatnya, tablet ini emang powerful banget. Kayaknya belum ada saat ini yang bisa ngalahin di kelas tablet ya performance dari ROG Flow Z13. Tapi ya memang ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa ditingkatin sama Asus ke depannya. Mungkin aja gitu ya, kayak kerjasama dengan developer game, studio game buat ngasilin game AAA yang ramah buat touchscreen gitu misalnya. Atau enggak ya menyediakan dongle ya seenggaknya dalam paket pembelian biar penggunanya nggak bingung juga dengan ketersediaan port yang sangat sedikit. Terus ya perbaikan di alas keyboard ini yang menurut gue kurang nyaman sebenarnya. Kurang nyaman buat ngetik, buat ngegame juga kurang pas. Terlalu kecil tapi jarak keycapsnya tuh gede. Nah itu yang bikin typo dan letak tangan kita ke antar tombol ini kurang ergonomis. Jadi kurang pas buat ngegame. Apalagi kalau main game yang ngetak-ketik gitu ya, kayak FPS, kayak MMORPG itu ya kurang nyaman di ROG Flow Z13. Dan beberapa kekurangan minor lainnya yang gue berharap sih Asus memperbaikinya di ROG Flow Z series berikutnya. Kayak gitu aja sih pengalaman gue, kekurangan, kelebihan, review lengkap dari Asus ROG Flow Z13. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Yuzon-Tech biar kalian tahu nih info gadget terkini, review gadget yang terbaru buat kalian semua. Gue Faisal, pamit.